Tika Fidaristia. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Majalengka. Di sini kami akan menjelaskan mengenai siklus karbon yang merupakan bagian dari daur biogeokimia. Nah, sebelumnya, apa itu siklus karbon? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Di atmosfer terdapat kandungan karbon dioksida sebanyak 0,03%. Sumber karbon tersebut dapat berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, pembakaran hutan, dan lain-lain. Jika kandungan karbon dioksida melebihi batas, maka kehidupan makhluk hidup tidak dapat berjalan dengan baik. Karena jumlah kandungan oksigen di udara akan lebih sedikit daripada kandungan karbon dioksida. Oleh sebab itu, siklus karbon terjadi untuk memproduksi karbon agar berubah menjadi oksigen. Jadi dapat disimpulkan, daur karbon adalah proses perubahan karbon menjadi oksigen melalui perantara produsen. Senyawa karbon anorganik yang berada di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis. Melalui proses fotosintesis juga terjadi penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa glukosa yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri. Dan sebagiannya lagi ditransfer ke konsumen, yaitu hewan dan manusia melalui rantai makanan. Respirasi yang dilakukan makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke udara, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga membebaskan karbon dioksida saat berespirasi, walau dengan jumlah yang sedikit. Bila makhluk hidup atau konsumen mati, bahan organik yang ada di dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon ke atmosfer atau ke dalam air yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun, sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh organisme ada yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tersebut tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka nantinya akan berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Inilah yang kita sebut sebagai bahan bakar fosil yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri yang pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Sedangkan di dalam air karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang jumlahnya sangat banyak untuk membentuk ion-ion bikarbonat dan karbonat. Ion bikarbonat merupakan sumber karbon dioksida bagi organisme perairan. Hewan-hewan perairan bercangkang membentuk cangkangnya dengan memanfaatkan kalsium dan karbon dioksida terlarut di dalam air. Bila hewan tersebut mati, maka cangkangnya akan hancur dan membebaskan karbon dioksida ke udara. Nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Hal tersebut akan terjadi berulang-ulang selama ekosistem lingkungan tidak terganggu. Begitulah pengertian serta daur karbon dapat terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.